Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Eskul Broadcast ini secara resmi saya buka. Satu manis, jaya, jaya, jaya. Oke. Terima kasih Pak. Ayo. Welcome to the Spensis Podcast. Hari ini merupakan hari paling spesial karena di hari ini kita mengundang tamu yang spesial se-SMPN 1 Manis ya. Beliau adalah salah satu ayah kita, salah satu tutor kita, salah satu orang tua kita di SMPN 1 Manis. Agar lebih kenal, mari kita sama-sama berkenalan dengan beliau. Pak, silakan memperkenalkan diri, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Heriana. Alamat saya di Karawang. Ya, asli dari Bandung dan sekarang diberikan tugas di SMP 1 Manis Sebagai kepala sekolah ya, Pak, sebagai kepala sekolah. Oke. Lanjut ke pembahasan, cuman bagaimana Pak kabarnya hari ini, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Meskipun lumayan. Rumah di Karawang ya Pak, asal Iya. Bandung tapi penugasan di Purwakarta. Iya. Luar biasa dedikasinya. Sebelum jadi kepala sekolah, tentu beliau menjabat sebagai guru di SMP 4 Purwakarta, kemudian ditugaskan di SMP Satap Kembang Kuning ya Pak, 5 Kembang Kuning. Kemudian datang ke SMPN 1 Manis. Jadi pertanyaannya nih Pak nih, sebelum Bapak ditugaskan ke SMPN 1 Manis, pandangan Bapak ketika mendengar SMPN 1 Manis itu seperti apa sih Pak? Ya terus terang saja SMP 1 Manis itu saya masih blank, belum ada informasi. Tapi tahu ya ada nama SMP. Ada nama ya, karena selama saya di Purwakarta kebetulan selama melaksanakan tugas itu ini satu-satunya SMP Manis yang belum saya kunjungi gitu. Jadi belum tahu seperti apa gitu ya. Bahkan mau ketika ditugaskan ke sini mau mengecek sekolahnya lewat ke pom bensin begitu. Jadi tidak tahu letak tidak sekolahnya tahu, pun ya. Ya Pak ya. Luar biasa. Tapi nih Pak, setelah Bapak mendengar penugasan, ketika melihat pengumuman nih SMPN 1 Manis, mungkin Bapak mencari informasi dari mungkin guru-guru yang Bapak kenal atau mungkin kepala sekolah yang Bapak kenal. Itu informasinya seperti apa sih Pak SMPN 1 Manis Pak? Sebetulnya nggak ada informasi apa-apa sih. Jadi betul-betul ditugaskan datang ya, gitu ya Pak ya? Ditugaskan datang. Hanya sebelum kesini kebetulan dulu Pak Cucu yang di sini memberikan informasi sedikit lah gitu ya, tentang SMP 1 Manis ya, letaknya di mana dan sebagainya. Dan itu pun tidak terlalu banyak informasi begitu. Hanya sekedar referensi Bapak Ya, aja ya Pak ya, melanjutkan atau seperti apa. Oke, sekarang ketika sudah ditugaskan nih Pak nih, tantangan atau harapan, bukan harapan ya, kesulitan atau tantangan apa sih Pak yang kayaknya ini harus didahulukan atau harus diprioritaskan di SMPN 1 Manis itu apa sih Pak? Ya luar biasa setelah saya ke sini ya. Begitu pertama kali datang ke sini waktu pisah sambut itu 2021 ya Pak ya? 2021 ya dengan Pak Cucu. Ya luar biasa ya, lihat kondisinya ya. Infrastruktur ini yang depan masih terombang-ambing ya. Bahkan luar dalamnya penuh dengan kotoran ya, itu ya, lalah ya. Bahkan yang paling mengejutkan ketika istri saya ingin ke air itu nggak ada WC satu ya. Luar biasa. WC ada tapi nggak ada pintunya, dianggap nggak ada lah gitu. Artinya ya ke pom bensin gitu. Artinya begitu inilah menjadi bahan ini pemikiran saya begitu ya. Jadi mungkin Bapak berpikir
sarana prasarana dulu nih yang Iya, harus dibetulkan. betul. Karena kedatangan Bapak 2021 itu kalau nggak salah masih memang transisi dari COVID ya Pak ya dulu Iya, ya. masih Jadi memang COVID. anak itu sedikit yang beraktivitas di sekolah, yang akhirnya Bapak lihat sekolah ini kurang ayat tuh sih gitunya. Gitu. Itu ya. Betul. Mungkin itu tantangan Bapak. Kemudian solusi Bapak untuk membangun sarana prasarana. Kemudian ada hambatan nggak sih Pak kalau SDM-nya Pak, guru-gurunya atau TU-nya penjaganya ketika datang ke sini? Eh, tidak terlalu lah, masih bisa dikondisikan ya, karena guru-guru di sini itu sebetulnya itu solid gitu ya. Hanya mungkin jalinan komunikasi ya, Yang koordinasi kurang yang mungkin ya, perlu Pak. dikembangkan gitu ya. Oke. Setelah 3 tahun nih Bapak kan udah banyak melihat mungkin ya, proses 3 tahun itu bukan sebentar ya Pak ya. Ada perkembangan gitu ya. Yang saya tanyakan, kalau untuk siswa sendiri nih Pak, di SMPN 1 Maniis mungkin kan beda dengan SMP 4 nih Pak nih. Solusi Bapak untuk minimal menyamaratakan dengan perlakuan dengan yang di kota seperti apa sih Pak? Ya sebetulnya tidak bisa juga ya disamakan. Jadi saya harus pelajari dulu ya kultur budaya di sini seperti apa, lingkungan masyarakatnya ya. Dan ternyata kan pada saat pertama COVID itu masih meluluskan sisa-sisa yang dari satap gitu ya. Betul, betul, betul. Itu makanya pada saat itu wah anaknya luar biasa ya. Ada yang rambutnya hijau ya. Saya baru di SMP ini ada melihat siswa rambutnya 3 warna begitu ya. Warnanya luar biasa. itu Ya. tantangan kita lah ya dalam mendidik anak. Tapi di tahun sekarang mungkin udah nggak ada ya Pak ya? Udah nggak ada. Udah menuju ke arah yang lebih baik. Ya, menuju ke arah yang lebih baik ya. Nah, berkat Bapak dan Ibu guru semuanya. karena tidak bisa sendiri tentunya ya Pak ya. Iya. Yang mau saya tanyakan nih Pak, apakah alasan Bapak mengizinkan eskul ini berkaitan dengan upaya Bapak membetulkan karakter siswa-siswa di sini, atau ada alasan lain kenapa Bapak bisa mengizinkan eskul baru ini Pak? Oh iya. Eskul baru ini kan broadcast ya. Iya betul. Itu kan sebetulnya salah satu melihat siswa-siswa ya, karena anak itu sekarang udah bermain di era digital anak itu ya. Jadi anak itu sudah bermainnya dengan HP ya, dengan TikTok, YouTube gitu ya. Kalau kita tidak segera mengadakan eskul ini ya kita ketinggalan ya. Iya betul. Terutama juga dan juga ini kan sebetulnya melatih literasi anak gitu ya. Broadcast ini ya, kemampuan anak dalam berbicara, menjawab pertanyaan, dalam berekspresi, ya, menjawab ya, itu kan sesuatu yang perlu dilatih ya. Dan luar biasa kalau misalkan siswa itu sampai mampu menjadi host misalkan ya. Berbincang seperti ini ya Pak ya, luar biasa. Mungkin bisa dibilang di Kabupaten Purwakarta sendiri sepertinya atau saya yang kurang informasi ya Pak, eskul ini bisa dibilang baru atau memang pernah ada Pak, terutama di Kabupaten Purwakarta nih Pak nih? Sebetulnya kalau saya dengar itu ada di sekolah-sekolah kota, tapi hanya mungkin terbatas ya. Dulu juga di SMP 4 pernah mengadakan, tapi fokusnya ke rekaman gitu ya. Oh, jadi kalau broadcast gini itu belum, saya baru di sini. Wah, luar biasa tuh teman-teman sama guru-guru. Ya. Jadi ketika hal baik diizinkan, semangatnya tetap dijaga. Kami yakinlah Bapak juga bakal yakin bahwa siswa-siswanya juga bisa go internasional, bahkan Pak kalau sudah masuk YouTube ya Pak ya. Iya. Kelasnya bukan lagi kabupaten, mungkin yang nonton bisa di luar kabupaten. Kemudian kita lanjut lagi ke doa nih Pak. Saya dengar kan kalau di Kabupaten Purwakarta, bukan hanya di kabupaten ya Pak ya, kalau kepala sekolah itu kan tidak selamanya ya Pak ya di salah satu sekolah gitu. Iya. Pasti kan ada semacam rotasi gitu ya, perpindahan tugas. Ini Bapak kan sekarang di sini sudah 3 tahun nih. Jadi paling lama itu mungkin 4 tahun ya Pak ya? Atau harusnya 2 tahun ya Pak ya? Harusnya 2 tahun tergantung yang menugaskan sebetulnya kalau itu. Karena masih di tahun-tahun politik mungkin ya, terhambat oleh itu nih ya. Kami mau dong Pak dari guru-guru, siswa, TU, warga sekolah lah ya,
doa harapan dari Bapak sebelum Bapak nanti dipindah tugaskan seperti apa? Sebetulnya masih belum berpikir ke sana ya, karena kalau kepala sekolah itu kan bagaimana yang menugaskan ya, Betul. bisa 2 tahun, nah ada 3 tahun, 4 tahun, bahkan yang 5 tahun juga ada yang belum bina ya. Betul. Tapi kalau harapan saya dengan eskol ini kan mudah-mudahan ini menjadi apa namanya, pengembangan diri ya, siswa memiliki kompetensi gitu ya di bidang peningkatan kompetensi di bidang literasi khususnya ya. Kemudian dalam berbicara ya, dan yang lainnya lah banyak lagi ya. Dan juga kepada Bapak dan Ibu guru ya harus tetap semangat ya di sekolah ini. Siapapun pemimpinnya. Iya, itu nggak ada lah ya. Siapapun pemimpinnya itu tetap, karena guru adalah ujung tombak ya untuk menjadi agen perubahan terhadap siswa. Dan juga apa namanya, ya tetap solid lah ya. Meskipun banyak goncangan lah ke Satu Manis itu, wah begitu banyak ya. Saya sangat menyaksikan sendiri bersama-sama ya bagaimana kita menangis bersama ya, mempertahankan institusi bersama. Tapi dampaknya itu alhamdulillah. Saya sekarang ya sangat senang, luar biasa melihat guru itu semakin kompak ya. Dalam berekspresi, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap siswa. Jadi lamun bahasa Sunda nama ditinggal gitu hariwang ya Pak ya. Jadi guru-guru udah saling mengisi ya Pak ya. Iya. Karena itu juga yang jadi modal kita Pak sebetulnya, karena dari sebagian guru siswanya usianya itu masih usia-usia produktif Pak. Kebanyakan guru di SMPN 1 Manis itu di bawah 40. Nah, jadi modal itu ya jangan sampai disia-siakan gitu ya, terutama untuk guru-guru. Kita bikin lagi yang lebih hebat dari ini ya Pak ya. Luar biasa. Karena ini podcast pertama, kami tidak berani mengundang tamu yang lain sebelum diresmikan nih Pak nih. Makanya Bapak sebagai tamu pertama, harapannya sekaligus langsung meresmikan eskul ini. Biar nanti ke depannya mungkin ada narasumber lain, mungkin dari kepala sekolah lain, pengawas, bahkan mungkin orang dinas pun kalau bisa dan mampu kita undang gitu Pak. Jadi mohon Bapak diresmikan dengan bahasa aja Pak, silakan. Oke, terima kasih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, eskul broadcast ini secara resmi saya buka, dan mudah-mudahan menjadi salah satu eskul yang bisa memberikan harapan kepada siswa-siswi untuk berekspresi ya, mengembangkan potensi. Amin amin amin. Oh alhamdulillah, sekarang podcastnya legal ya guys ya. Nah dari kemarin juga legal, cuman lebih legal lagi kalau misalkan Bapak sendiri yang meresmikan. Tapi Pak, sebetulnya saya sendiri masih pengen berbincang-bincang banyak sama Bapak, tapi karena kita keterbatasan waktu, mungkin di belakang layar kita bisa lanjut ngopi ya Pak ya. Iya betul. Nah, kita di akhir season nih Pak, kita pengen ada kebiasaan ketika siapapun narasumbernya, di akhir kita akhiri dengan jargon Pak. Jargon kita SMPN 1 Manis. Jadi kalau saya bilang satu untuk, Bapak tinggal jawab semua. Nanti kalau saya bilang semua, Bapak tinggal jawab untuk satu. Nanti saya bilang SMPN 1 Manis, jaya, jaya, jaya. Bisa ya Pak ya? Ya dicoba. Oke, sama-sama nih yang di rumah juga, kawan-kawan Spensis yang nonton nih, yang masih standby, guru-guru juga bisa ikut jargon karena kita tahu jargon besar kita ini. Satu untuk semua. Semua untuk satu. SMPN 1 Manis, jaya, jaya, jaya. Oke. Terima kasih Pak. Ayo.